Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah beberapa hari pada bulan Jumadil Akhir dan Rajab. Setelah itu, pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, beliau memimpin pasukan untuk menghadapi Bani Mushtaliq dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan Perang Al-Muraisi. Perang ini terjadi karena Rasulullah mendapatkan kabar bahwa Bani Mushtaliq tengah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Pemimpin mereka adalah Al-Harith bin Abu Dhirar, ayah dari Juwairiyah binti Al-Harith yang kelak menjadi istri Rasulullah. Situasi ini muncul tidak lama setelah Perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah, ketika Quraisy dan sekutu Yahudi mereka gagal mengepung Madinah. Setelah Khandaq, kedudukan Islam semakin kuat, sehingga Bani Mushtaliq yang masih menyimpan kebencian mencoba melawan. Rasulullah tidak menunggu serangan datang, tetapi mendahului mereka untuk menjaga keamanan Madinah. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Rasulullah menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari sebagai imam syalat di Madinah selama beliau pergi, sedangkan ada riwayat lain yang menyebut Numailah bin Abdullah Al-Laitsi. Menurut Ibnu Ishaq, beberapa perawi seperti Ashim bin Umar bin Qatadah, Abdullah bin Abu Bakar, dan Muhammad bin Yahya bin Hibban menceritakan sebagian kisah perang ini. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah berangkat hingga bertemu pasukan Bani Mushtaliq di sebuah sumur bernama Al-Muraisi di antara daerah Qudait dan Sahi. Pertempuran pun terjadi dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Banyak dari Bani Mushtaliq yang terbunuh, sementara anak-anak, istri-istri dan harta mereka jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai fai. Dalam pertempuran ini, seorang muslim bernama Hisham bin Shubabah dari Bani Kalb gugur, terbunuh oleh seorang Ansyar dari kabilah Ubadah bin Ash-Shamit karena dikira musuh dalam kekacauan perang. Ketika pasukan berada di sekitar sumur Al-Muraisi, terjadi sebuah insiden kecil. Seorang pekerja Umar bin Khattab dari Bani Ghifar bernama Jahjah bin Mas'ud datang menuntun kuda untuk mengambil air, lalu ia berebut dengan Sinan bin Wabar Al-Juhani, sekutu Bani Auf bin Khazraj. Pertengkaran itu memanas hingga mereka berkelahi. Sinan berteriak, "Wahai orang-orang Ansyar," sementara Jahjah berteriak, "Wahai orang-orang Muhajirin." Teriakan ini hampir menimbulkan pertikaian antara dua kelompok besar dalam pasukan. Peristiwa itu didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, yang sedang bersama beberapa orang kaumnya, termasuk seorang pemuda bernama Zaid bin Arqam. Abdullah bin Ubay marah besar lalu berkata, "Mereka telah melakukannya. Mereka mengalahkan kita di negeri kita sendiri. Demi Allah, aku tidak melihat apa yang terjadi ini kecuali seperti pepatah nenek moyang. Gemukkan anjingmu, niscaya ia akan memakanmu. Demi Allah, bila kita sampai di Madinah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina." Ia juga menegur kaumnya, "Kalian sendiri yang menyebabkan hal ini. Kalian beri mereka tempat tinggal di negeri kalian. Kalian bagikan harta kalian. Kalau saja kalian tidak memberi harta kepada mereka, tentu mereka akan meninggalkan kalian." Zaid bin Arqam mendengar langsung ucapan itu, lalu segera menemui Rasulullah dan melaporkannya. Saat itu Rasulullah bersama Umar bin Khattab. Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah Abbad bin Bishr untuk membunuhnya." Namun Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapatmu, wahai Umar, jika orang-orang mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya? Tidak, tapi perintahkanlah semua orang untuk pulang." Rasulullah tidak langsung kembali ke Madinah, tetapi para sahabat pulang sesuai perintah. Ketika Abdullah bin Ubay mendengar bahwa ucapannya dilaporkan, ia datang kepada Rasulullah bersumpah demi Allah bahwa ia tidak mengatakan hal itu. Karena posisinya yang berpengaruh, ada seorang sahabat Ansyar yang mencoba membelanya dengan berkata bahwa mungkin Zaid salah paham. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah bertemu Usaid bin Hudair. Usaid memberi salam dan berkata, "Wahai Nabi Allah, demi Allah, engkau pulang pada saat yang tidak menyenangkan, sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya." Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mendengar apa yang dikatakan sahabat kalian?" Usaid bertanya, "Siapa yang engkau maksud, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia berkata bahwa jika ia tiba di Madinah, orang mulia akan mengusir orang hina." Usaid berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau yang akan mengusirnya bila engkau menghendaki. Demi Allah, dialah yang hina, engkau yang mulia. Bersikaplah lembut kepadanya, wahai Rasulullah.
Demi Allah, saat engkau datang kepada kami dulu, kaumnya masih menganggapnya seperti raja. Kini ia merasa engkau telah merampas kekuasaannya. Untuk meredakan fitnah, Rasulullah membuat pasukan berjalan sepanjang siang hingga menjelang malam, lalu melanjutkan di malam hari hingga pagi, dan pagi berikutnya hingga terik matahari. Mereka berjalan hingga kelelahan, lalu berhenti dan semua orang pun tertidur. Dengan cara ini, Rasulullah membuat para sahabat lupa pada fitnah yang baru saja terjadi. Di tengah perjalanan ketika mereka melewati Hijaz dan singgah di sumur Baqa, angin kencang tiba-tiba bertiup hingga menimbulkan rasa takut. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian takut, ini bertiup karena wafatnya seorang pembesar kafir." Sesampainya di Madinah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut, seorang pemimpin Yahudi Bani Qainuqa yang menjadi pelindung kaum munafik, wafat tepat pada hari itu. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Munafiqun yang membongkar kedustaan Abdullah bin Ubay bin Salul atas provokasinya terhadap kaum muslimin. Zaid bin Arqam yang mengabarkan peristiwa itu mendapat pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyentuh dan mengusap telinga Zaid seraya bersabda, "Telinga ini telah mendengar apa yang dikatakannya." Gestur beliau itu merupakan bentuk penguatan dan penegasan, sebuah pembelaan serta pengakuan bahwa Zaid berbicara benar. Setelah peristiwa tersebut, Abdullah bin Ubay mulai dijauhi oleh kaum muslimin. Bahkan putranya, Abdullah bin Ubay, yang adalah seorang mukmin sejati, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika engkau hendak membunuh ayahku, biarkanlah aku sendiri yang melakukannya. Aku tidak ingin hati-hatiku terluka melihat orang Ansyar yang membunuhnya." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan pembunuhan. Beliau memilih untuk tidak mengambil langkah itu karena tidak ingin menimbulkan fitnah atau kerusakan sosial yang lebih besar di tengah umat. Sejak itu, bila Abdullah bin Ubay berbuat salah, kaumnya sendiri yang mencela dan menegurnya. Rasulullah kemudian berkata kepada Umar, "Bagaimana pendapatmu, wahai Umar? Demi Allah, jika aku membunuhnya ketika engkau memintaku, tentu akan geger beritanya. Namun jika aku membunuhnya sekarang setelah kaumnya sendiri menolaknya, niscaya mereka tidak akan marah." Umar berkata, "Demi Allah, aku tahu perintah Rasulullah lebih penuh berkah daripada perintahku." Ada pula kisah Miqyas bin Syubabah. Ia datang dari Makkah ke Madinah dengan penampilan seolah telah masuk Islam, lalu meminta diat atas saudaranya yang terbunuh karena salah sasaran. Rasulullah pun memerintahkan agar diat itu dibayarkan kepadanya. Namun setelah itu, Miqyas membunuh sahabat yang ia tuduh sebagai pembunuh saudaranya, lalu kembali ke Makkah dalam keadaan murtad. Menurut Ibnu Hisham, seruan perang kaum muslimin ketika itu adalah, "Ya Mansyur, amit, amit. Wahai orang yang mendapat pertolongan, binasakanlah." Ketika rombongan kaum muslimin baru saja meninggalkan perkemahan terakhir setelah perang Bani Mustaliq, pasir gurun masih hangat, angin berhembus membawa sisa debu pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kafilah besar yang bergerak perlahan menuju Madinah. Di antara rombongan itu, ada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang masih muda, cerdas dan ringan tubuhnya. Ketika waktu istirahat tiba, pasukan berhenti di padang luas untuk menenangkan unta dan meneguk air. Aisyah keluar dari sekedupnya, tandu tertutup yang diletakkan di atas unta, untuk mencari kalungnya yang hilang. Kalung itu sederhana, terbuat dari manik-manik Yaman yang diberikan oleh ibunya Ummu Ruman. Ia mencari dengan hati-hati, menyibak pasir demi pasir. Setelah cukup lama, akhirnya ia menemukannya terjatuh di celah bebatuan kecil. Sementara itu, para sahabat yang bertugas mengangkat sekedupnya menyangka Aisyah sudah berada di dalam. Karena tubuhnya ringan, tandu itu tetap terasa sama beratnya. Mereka menaikkannya ke atas unta dan berjalan bersama rombongan tanpa menyadari bahwa Aisyah tertinggal. Saat Aisyah kembali ke tempat semula, ia terkejut. Tidak ada seorang pun di sana, hanya angin yang berhembus di antara sisa jejak kaki unta dan debu yang mulai menghilang. Aisyah duduk di tanah dengan tenang, mencoba menenangkan diri. Dia berpikir, mereka pasti akan sadar aku tidak ada, dan mereka akan kembali mencariku. Waktu berlalu, matahari mulai naik, udara semakin panas.
Aisyah akhirnya menutupi wajahnya dengan selendang dan tertidur karena kelelahan. Beberapa jam kemudian, seorang sahabat bernama Syafwan bin Al-Mu'atthal lewat di tempat itu. Ia biasa berjalan di belakang pasukan untuk memeriksa jika ada barang tertinggal. Dari kejauhan ia melihat sosok manusia tertidur di atas pasir. Ketika mendekat, ia langsung mengenali wajah itu. Ia menahan langkahnya, menundukkan pandangan, dan berkata dengan pelan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasulullah. Aisyah terbangun mendengar suaranya dan langsung menutup wajahnya dengan jilbab. Ia tidak berkata sepatah pun, begitu pula Syafwan. Ia mendekat, menundukkan unta dan mempersilakan Aisyah naik tanpa mengucap satu kalimat pun. Setelah Aisyah duduk, Syafwan menarik tali unta dan menuntunnya berjalan perlahan menuju arah pasukan. Perjalanan di bawah terik matahari terasa panjang. Syafwan tetap menunduk sepanjang jalan, menjaga kehormatan istri Rasulullah. Aisyah pun diam menjaga wibawa dirinya dan Rasulullah. Tidak ada percakapan, tidak ada pandangan yang saling bertemu. Hanya langkah kaki unta dan desir angin padang pasir. Menjelang siang, mereka berhasil menyusul pasukan yang sedang beristirahat di perkemahan berikutnya. Begitu Aisyah terlihat datang bersama Syafwan, beberapa orang langsung menoleh. Sebagian heran, sebagian terdiam. Di antara mereka ada yang berbisik-bisik dengan wajah sinis. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, memanfaatkan momen itu untuk menebar racun. Dengan suara rendah namun tajam, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Demi Allah, keduanya tidak akan selamat dari hal ini." Ucapan itu seperti percikan api kecil di padang kering. Dari satu orang ke orang lain, dari mulut ke mulut, fitnah itu mulai menyebar. Sebagian yang lemah imannya mulai berprasangka buruk tanpa bukti. Mereka menyangka sesuatu yang tidak terjadi hanya karena melihat dua orang datang bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu belum mendengar apapun tentang fitnah tersebut. Beliau sibuk memimpin perjalanan dan mengatur pasukan. Aisyah sendiri tidak tahu apa yang sedang beredar di belakangnya. Ia hanya merasa lelah dan ingin beristirahat setelah perjalanan panjang di bawah terik matahari. Namun di antara bisikan-bisikan itu, benih fitnah sudah tumbuh. Ubay bin Salul dan pengikutnya menebar cerita palsu yang perlahan menyebar ke seluruh Madinah. Tidak lama lagi kabar itu akan sampai ke telinga Rasulullah. Fitnah itu akan menjadi ujian besar, ujian yang mengguncang hati, menguji kejujuran, kesabaran, dan keimanan seluruh umat Islam. Setelah rombongan tiba di Madinah, keadaan tampak biasa. Tidak ada tanda bahwa badai besar sedang tumbuh di balik tenangnya kota itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin kaum muslimin dengan ketenangan seperti biasa, dan Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar apapun tentang fitnah yang mulai beredar. Ia merasa lelah setelah perjalanan jauh, lalu jatuh sakit beberapa hari. Selama sakit, beliau tinggal di rumah, tidak keluar, tidak mendengar bisikan masyarakat. Sementara itu, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berhenti menyalakan api. Ia menyebarkan cerita bahwa Aisyah dan Syafwan telah berbuat sesuatu dalam perjalanan. Tidak ada bukti, hanya kata-kata yang lahir dari hati munafik. Fitnah itu menyebar pelan tapi pasti. Setiap kali orang membicarakannya, ceritanya bertambah panjang. Orang-orang yang lemah imannya mulai mempercayai gosip itu tanpa berpikir. Di antara yang terpengaruh ada beberapa sahabat yang baik, tapi tergelincir oleh ucapan. Mereka bukan orang jahat, hanya terperdaya oleh cerita yang beredar. Fitnah itu menjalar ke setiap rumah, hingga akhirnya sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasa gelisah, bukan karena tidak percaya kepada Aisyah, tapi karena belum turun wahyu. Rasulullah selalu menunggu petunjuk dari Allah dalam perkara besar. Beliau berbicara dengan sahabat terdekatnya, termasuk Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Usama berkata lembut, "Wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui kecuali kebaikan tentang keluarga engkau." Ali bin Abi Thalib berkata dengan bijak, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyulitkan engkau. Banyak wanita lain selain dia. Jika engkau ingin, tanyakan kepada pelayan wanita agar engkau mendapat kejelasan." Rasulullah kemudian memanggil Barirah, pelayan Aisyah, dan bertanya kepadanya tentang perilaku tuannya. Barirah menjawab dengan jujur, "Demi Allah, aku tidak tahu darinya kecuali kebaikan. Satu-satunya hal yang pernah kulihat hanyalah ketika ia tertidur, adonan rotinya dimakan kambing." Jawaban itu melegakan, tapi wahyu belum juga turun. Hari-hari terasa panjang bagi Rasulullah. Aisyah masih belum tahu
apa yang sedang beredar di luar rumahnya. Hingga suatu hari, setelah kesehatannya membaik, ia keluar bersama Ummu Mistah, sepupu Abu Bakar As-Siddiq, menuju padang untuk suatu keperluan. Dalam perjalanan, Ummu Mistah tersandung lalu berkata spontan, "Celaka Mistah." Aisyah menegur, "Janganlah engkau mencela seorang muhajir yang ikut berperang di Badar." Tapi Ummu Mistah menatapnya dan berkata, "Wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu apa yang dikatakannya tentangmu?" Saat itulah Aisyah baru mendengar kabar mengerikan itu. Ia terdiam, langit terasa runtuh di atas kepalanya. Ia pulang ke rumah dengan langkah gemetar, menangis hingga tubuhnya lemah. Ia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di rumah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq, karena ingin menenangkan diri. Rasulullah mengizinkan. Hari-hari berikutnya penuh kesedihan. Aisyah menangis siang dan malam. Abu Bakar dan istrinya Ummu Ruman berusaha menenangkan, tapi air matanya tidak berhenti. Rasulullah datang menemuinya. Beliau duduk mengucap syahadat, lalu berkata lembut, "Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku kabar tentang engkau. Jika engkau bersih, maka Allah akan membenarkanmu. Namun jika engkau berbuat dosa, maka bertobatlah kepada Allah, karena Allah Maha Penerima Taubat." Aisyah berhenti menangis. Air matanya kering. Ia menatap Rasulullah dan berkata dengan suara lirih namun tegas, "Demi Allah, aku tahu bila aku mengaku, padahal Allah tahu aku tidak bersalah, niscaya Allah akan murka kepadaku. Dan bila aku membela diri, kalian tidak akan mempercayaiku. Maka aku hanya akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf. Maka kesabaran yang baiklah bagiku, dan Allah lah yang dimohon pertolongan terhadap apa yang mereka ceritakan." Setelah itu Aisyah berbaring dan memalingkan wajahnya sambil menahan tangis. Di rumah itu suasana hening. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk diam. Para sahabat terdekat juga terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Lalu pada saat itulah wahyu turun. Tubuh Rasulullah bergetar seperti biasa ketika menerima wahyu. Keringat menetes di wajah beliau walau udara dingin. Semua orang menunggu dengan tegang. Ketika wahyu selesai turun, beliau tersenyum lega. Beliau memandang Aisyah dan berkata, "Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembebasanmu." Rasulullah lalu membacakan ayat dari surah An-Nur, ayat 11 hingga 26. Ayat yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan dan menegur kaum munafik dan mengajarkan umat tentang bahaya menyebarkan berita tanpa bukti.